ada orang itu yang individualistik. Itu jangankan mau tadi aktivis ikut organisasi. Sama tetangga saja kadang nggak mau seserawungan nanti pun ada kan tadi. Itu Ya. gimana tadi? Egois itu bisa berarti karena dia belum begitu mengerti bahwa bagaimana sih kita membutuhkan orang lain. Contoh begini, tetangga kita harus akrab dengan mereka karena suatu ketika kita meninggalkan rumah itu yang jaga siapa? Tetangga. Satu keluarga kita pergi semua, anak-anak kita ajak, yang punya anak ya, yang belum punya anak paling orang tua misalkan, orang tua pergi kita ikut pergi, seorang aktivis. Rumah lupa nggak dikunci, tetangga ada di situ. Beda hal ketika tetangga itu tidak baik sama kita, orang melebu biarin gitu kan, ada orang masuk, orang asing biarin aja gitu, akan repot karena kita sudah tidak baik dengan mereka. Maka dari itu kalau kita sudah merasa bahwa kita itu tidak bisa sendirian, kita butuh mereka, paling tidak untuk satpam ya dalam tanda kutip ya. Kalau kita lupa, maka kita harus jauhkan sifat egois kepada mereka. Jadi kalau kita egois pada diri sendiri sehingga mereka lupa, kita lupakan, ini yang terjadi adalah kita yang rugi. Kita nggak ada ruginya kok membantu orang lain. Karena Islam juga sudah menjelaskan jauh hari. Bahkan di dalam surat Al-Isra kan sudah viral itu, sudah populer. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka sebetulnya itu bukan untuk orang lain saja, tapi itu untuk kita, kembalinya untuk kita sendiri. Lihat, berbeda halnya ketika kita juga berbuat buruk kepada orang lain, maka itu juga imbasnya akan kembali ke diri kita sendiri. Gitu. Makanya kalau misalnya nggak ada ruginya kita bantu, bahkan ada istilah gini, teruslah berbuat baik walaupun orang lain itu tidak menganggapmu baik. Gusti Allah mboten sare. Jadi kalau kita berbuat baik kontinu, istiqomah. Ada orang sirik misalnya, "Walah gayane berbuat baik ben apa ini?" Misalkan gitu. Biarkan aja. Itu kan suudzon mereka. Tapi kan mereka nggak tahu hati kita kan. Hati kita untuk apa? Untuk semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah, bermanfaat kepada orang lain. Saya sebagai ketua Karang Taruna tingkat kecamatan misalnya. Orang lain nyinyir pada kita. Alah, ora payu rapi wae, ngono ben payu. Nah, misalnya, contoh ini kan kasar itu. Padahal hati kita nggak, selama kita nggak punya aktivitas, kita nggak produktif apapun, ini adalah jalur untuk produktivitas kita. Kita lakukan aja. Gitu kan? Jadi fokus kebaikan. Fokus kebaikan. Orang lain mau bilang apa, kalau memang itu nggak penting, nggak usah terlalu dimasukkan ke hati gitu. Betul, karena kita kan memang tidak bisa bikin orang lain selalu bahagia kan. Jadi termasuk kan itu bagian dari kita mengaplikasikan diri kita kepada orang lain. Bagaimana anfa'um linnas itu jalan. Anfa'um linnas jalan, dan itu sebetulnya secara tidak langsung berakibat baik pada diri kita sendiri.